Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang kingdom Animalia, di mana kingdom ini sering kita jumpai dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Kingdom Animalia, dari namanya sendiri, diawali dari kata anima, di mana dalam bahasa Latin anima sendiri artinya jiwa. Artinya di sini organisme makhluk hidup yang masuk ke dalam kingdom Animalia adalah organisme-organisme yang berjiwa, apapun itu. Kemudian ciri-cirinya yang pertama yaitu organisme eukariotik, dalam tanda artinya yaitu memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua, multiseluler, artinya organisme ini bersel banyak. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Kemudian organisme heterotrof, artinya tidak mempunyai klorofil. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menggerakkan tubuh untuk mencari makan atau mempertahankan diri dari musuh. Animalia sendiri banyak dikelompokkan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan penyusun tubuh. Dikelompokkan menjadi yang pertama parazoa, yaitu merupakan hewan yang tidak memiliki jaringan sejati. Contoh dari hewan ini yaitu anggota pada filum Porifera. Kemudian yang kedua, eumetazoa, yaitu hewan yang memiliki jaringan sejati. Yang termasuk dalam eumetazoa yaitu anggota filum yang lain selain Porifera. Ada Platyhelminthes, ada nematoda, annelida, moluska, dan teman-teman yang lainnya. Eumetazoa sendiri memiliki beberapa lapisan embrionik. Terdapat 3 macam lapisan embrionik. Yang pertama ada yang namanya ektoderm, yaitu lapisan terluar yang memenuhi permukaan embrio, di mana nantinya ektoderm ini akan berkembang menjadi penutup luar tubuh hewan, dan beberapa hewan tertentu ektoderm ini akan berubah menjadi sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua ada yang namanya endoderm, yaitu lapisan terdalam dan menutupi saluran pencernaan yang sedang berkembang. Nantinya endoderm ini akan menjadi saluran pencernaan, hati, dan paru-paru pada vertebrata. Kemudian yang terakhir yaitu mesoderm, terletak di antara ektoderm dan endoderm. Mesoderm ini akan menjadi otot dan organ lainnya yang terletak di antara saluran pencernaan dan penutup luar tubuh. Untuk hewan yang memiliki hanya 2 lapisan embrionik, ektoderm dan endoderm, disebut dengan diploblastik. Sedangkan untuk hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, disebut triploblastik. Pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata sendiri artinya memiliki tulang belakang, sedangkan
vertebrata atau avertebrata. In atau a artinya tidak, maka invertebrata atau avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ada banyak filum pada vertebrata. Yang akan kita bahas pertama yaitu Pisces atau ikan. Jadi Pisces ini merupakan vertebrata akuatik atau yang hidupnya di air. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuh ini ditutupi oleh kulit yang kita tahu pada umumnya bersisik dan berlendir. Kemudian Pisces juga mempunyai organ pernafasan yaitu insang, di mana insang ini ditutupi oleh yang namanya operculum atau tutup insang. Kemudian Pisces ini bersifat poikilotem, artinya adalah berdarah dingin, dalam artian suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian untuk sistem peredaran darahnya tertutup tunggal, yaitu dalam satu kali peredaran darah hanya satu kali melalui jantung. Kemudian untuk sistem pencernaannya sendiri termasuk lengkap, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Untuk alat ekskresi sendiri berupa ginjal. Kemudian untuk sistem koordinasi sudah terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem hormon. Sedangkan untuk alat kelaminnya terpisah atau hermafrodit. Pisces sendiri dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama agnatha, yang kedua chondrichthyes, yang ketiga osteichthyes. Kelas agnatha, an artinya tidak, gnathus artinya rahang. Artinya tubuh agnatha ini tidak memiliki rahang, namun memiliki mulut yang bentuknya lingkaran dan berparut. Memiliki lidah juga dan gigi yang tersusun dari zat tanduk. Kemudian tidak memiliki sirip yang berpasangan. Kulitnya tidak bersisik serta bertubuh lunak dan berlendir. Sebagian besar agnatha ini hidup di dasar perairan laut ataupun air tawar. Tubuhnya pun berbentuk silindris memanjang dan berukuran sekitar 76 sampai 90 cm. Ia juga memakan bangkai atau parasit pada ikan lainnya. Contoh dari kelas agnatha sendiri yaitu belut laut atau lamprey laut, yaitu Petromyzon marinus. Kemudian ada juga lamprey sungai, Lampetra fluviatilis, dan Mixin atau hagfish. Kelas kedua yaitu chondrichthyes. Chondros artinya rawan, kemudian ichthyes artinya ikan. Jadi di sini rangkanya terdiri dari tulang rawan. Kulit tubuhnya tertutup oleh sisik-sisik yang kasar. Kemudian otot-otot tubuhnya memiliki segmen. Sebagian besar chondrichthyes hidup di laut. Ia memiliki 2 pasang sirip dengan sirip ekor juga. Kemudian mulutnya terletak di bagian bawah dengan lidah dan rahang. Rahangnya tertutup oleh gigi. Contoh dari chondrichthyes yaitu ikan hiu,
atau Squalus sp. Kemudian juga ada ikan pari Makara Raja sp. Juga ada pari listrik Torpedo Marmorata. Kemudian untuk kelas terakhir yaitu Osteichthyes. Osteon artinya tulang, ichthyes artinya ikan. Jadi di sini hidupnya di air laut, air tawar dan rawa-rawa. Karena dari namanya osteon begitu, artinya ikan ini bertulang sejati. Ukuran tubuhnya bervariasi antara 1 hingga 6 meter. Kemudian kulitnya ditutupi oleh sisik, tetapi ada pula juga yang tidak bersisik. Otot tubuhnya bersegmen-segmen, mempunyai mulut yang berahang dan memiliki gigi serta lidah. Kemudian Osteichthyes bernafas dengan insang yang ditutupi oleh operkulum atau tutup insang. Untuk contohnya ada banyak. Yang pertama ada kuda laut atau Hippocampus sp. Kemudian ada ikan mas koki Carassius auratus, serta ada ikan terbang Cypselurus sp. Kemudian peranan Pisces dalam kehidupan. Yang pertama, daging ikannya merupakan sumber protein tinggi yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Kemudian kulit ikannya dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan jaket, tetapi hanya pada kulit ikan tertentu. Kemudian tulang ikannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Selain itu, sisa-sisa ikan juga seringkali dibuat tepung untuk campuran makanan ternak, atau biasanya juga bisa dibuat pupuk tanaman. Saya kira cukup, semoga bermanfaat tentang pembelajaran animalia dan Pisces. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.